Ex-bek Rusia Bugayev tewas di perang Ukraina. Australia tanpa sutar, adakah peluang Indonesia? Congratulations, Haaland kini jadi ayah. Lukaku dikantongi Bang J, Conte marah besar. Setan merah tutup akhir tahun dengan kekalahan. Halo Fantastic Sport Lover, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Mantan punggawa lini belakang timnas Rusia, Alexei Bugayev, meninggal dunia dalam perang di Ukraina hanya 3 bulan setelah bergabung sebagai prajurit. Keputusannya untuk terjun ke medan perang diambil setelah dijatuhi hukuman penjara 9,5 tahun akibat kasus narkoba. Bugayev dikenal menyesali kesalahan masa lalunya dan berharap menebusnya melalui pengabdian ini. Pria 43 tahun itu pernah berjaya di lapangan hijau, termasuk membela timnas Rusia di Piala Eropa 2004. Namun perjalanan hidupnya berakhir tragis di garis depan pertempuran dengan jasadnya sulit dievakuasi. Bugayev adalah simbol bagaimana kesalahan hidup bisa membawa konsekuensi tidak terduga, bahkan pada seorang mantan bintang sepak bola. Bergeser ke Italia, AC Milan resmi menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru, menggantikan Paulo Fonseca yang baru saja dipecat. Dengan kontrak hingga 2026, mantan pelatih Porto ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Rossoneri yang tengah terjebak di posisi 8 Serie A. Conceição dikenal dengan pendekatan permainan atraktif berbasis penguasaan bola. Selama melatih Porto, ia meraih berbagai gelar, termasuk 3 Liga Portugal dan penghargaan pelatih terbaik. Kini dia membawa harapan baru bagi Milan untuk kembali ke puncak kejayaan sepak bola Italia. Kabar buruk mendatangi Liverpool setelah pesta gol di kandang West Ham United. Joe Gomez mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen lama. Joe Gomez menambah daftar cedera Liverpool setelah mengalami masalah hamstring dalam kemenangan 5-0 melawan West Ham. Pemain bertahan ini hanya bermain 37 menit sebelum digantikan Jarell Quansah. Liverpool kini menghadapi dilema besar karena Gomez diprediksi absen hingga 10 pekan. Sementara Ibrahima Konate juga belum pulih. Arne Slot mungkin harus memutar otak mencari alternatif mengingat jadwal padat dan keterbatasan bek tengah yang tersedia. Akankah ini mempengaruhi laju Liverpool yang tengah memimpin klasemen? Kabar gembira datang dari Erling Haaland. Ia menutup tahun dengan kabar bahagia. Selain kembali mencetak gol untuk Manchester City, ia juga resmi menjadi seorang ayah. Pasangannya yaitu Isabel Hodgson Johansson melahirkan buah hati mereka beberapa hari lalu. Selebrasi gol Haaland di laga kontra Leicester City menjadi momen emosional menandai akhir dari puasa golnya sekaligus perayaan status barunya. Haaland dan Isabel, teman masa kecil yang kini membangun keluarga bersama, menjadi sorotan. Meskipun mereka sangat menjaga privasi kehidupan pribadinya. Peringatan keras datang untuk Vinicius Junior. Mantan pencari bakat Real Madrid Manolo Romero menyebut bahwa Florentino Perez tidak segan menjual pemain Brasil itu jika tawaran lebih dari 300 juta euro datang. Romero menegaskan bahwa Mbappe adalah kesayangan Perez, bahkan jika itu berarti menggusur Vinicius. Meskipun kini menjadi pilar penting lini serang Los Blancos, Vinicius harus menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan tempatnya di tengah rumor transfer dan ambisi besar Madrid. Akankah Vinicius bertahan atau justru angkat kaki demi karir baru? Napoli sukses mengamankan 3 poin melawan Venezia, tetapi kemenangan 1-0 di Stadion Diego Armando Maradona ini membuat pelatih Antonio Conte murka. Meski dominan sepanjang laga, Partenope baru mencetak gol di menit ke-79 lewat Giacomo Raspadori. Conte menyoroti kegagalan penalti Romelu Lukaku di babak pertama yang ditepis kiper Venezia, Filip Stankovic. Lebih parah lagi, Lukaku sepanjang laga diisolasi oleh bek Venezia Jay Itzes, membuat lini serang Napoli tumpul. Conte menegaskan serangan Napoli harus lebih efektif jika ingin mengejar Atlanta di puncak klasemen Serie A.
Dari Italia kita bergeser ke Old Trafford. Manchester United mengakhiri 2024 dengan pil pahit setelah kalah 0-2 dari Newcastle United di Old Trafford. Alexander Isak dan Joelinton mencetak gol cepat di babak pertama, memanfaatkan kelemahan pertahanan MU. Meskipun MU mencoba bangkit di babak kedua, sundulan Harry Maguire hanya membentur tiang. Kekalahan ini membuat Manchester United hanya mengumpulkan 22 poin dari 18 pertandingan, tertahan di peringkat ke-14, sementara Newcastle naik ke posisi 5 dengan 32 poin. Tangan dingin Arne Slot bersama klub besutannya amat terasa sepanjang 2024. Pelatih Belanda itu cuma sekali merasakan kekalahan selama setahun penuh. Selama 2024 baik di Feyenoord maupun Liverpool, ia hanya kalah 1 kali dari total 51 pertandingan. Feyenoord tak terkalahkan di Eredivisie, termasuk trofi KNVB Club sebelum Slot pindah ke Liverpool. Pada 2024, Slot pindah ke Liverpool dan di bawah asuhannya, The Reds memimpin klasemen Premier League dan Liga Champions tanpa terkalahkan di fase grup. Slot hanya menelan 1 kekalahan saat Liverpool kalah 0-1 dari Nottingham Forest pada September. Dengan 41 kemenangan dan 9 hasil imbang, Slot menunjukkan tangan dinginnya di Anfield. Dari Liverpool kita bergeser ke Asia Tenggara. Harry Souttar harus absen sepanjang tahun akibat cedera tendon Achilles, memaksa Australia kehilangan bek vital menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos, terutama jelang laga krusial melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Tony Popovic kini harus mencari pengganti yang tepat di posisi bek tengah dan ia kini harus mengandalkan pemain muda atau bek cadangan yang minim pengalaman untuk mengisi kekosongan. Dengan sistem 3 bek yang rapuh tanpa Souttar, ini bisa jadi peluang besar bagi Indonesia untuk mencuri poin di grup C. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim, telah memutuskan untuk mendepak Christian Eriksen pada bursa transfer Januari 2025. Setelah performa yang kurang konsisten, Eriksen yang sebelumnya menjadi pemain penting di bawah Erik ten Hag tidak lagi mendapat tempat utama di skuad. Dengan kontrak yang akan habis pada akhir musim ini, MU lebih memilih menjual Eriksen pada Januari daripada kehilangan dia secara gratis. Dengan biaya gaji yang besar, kepergian Eriksen diharapkan bisa mengurangi beban keuangan klub dan memberi ruang untuk pemain baru. Akankah Eriksen menemukan klub baru? Masih dari kabar setan merah, tidak hanya Christian Eriksen yang akan meninggalkan Old Trafford. Kini ada Casemiro, gelandang bertahan andalan Manchester United, dilaporkan akan menghengkang di bursa transfer Januari. Mantan bintang Real Madrid ini gagal menunjukkan performa terbaiknya sejak pindah ke MU pada 2022. Kini ia tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim. Menurut media Brasil, Casemiro diminati klub-klub Arab Saudi seperti Al Nassr hingga Al Hilal. Namun transfernya terhambat karena aturan kuota pemain asing di Liga Pro Saudi. Meski bermain dalam kekalahan MU dari Newcastle, masa depan Casemiro di Manchester tampaknya sudah di ujung tanduk. Apakah dia akan pindah ke Arab atau ada kejutan lain? Kita tunggu saja. AC Milan sedang gencar berburu striker baru. Target mereka kali ini adalah penyerang PSG Randal Kolo Muani. Foot Italia melaporkan bahwa Milan ingin mendatangkannya dengan skema pinjaman plus opsi beli. Namun langkah rossoneri tidak akan mudah. Klub-klub besar seperti Manchester United dan Arsenal juga ikut mengincar tanda tangannya. Apakah Milan berhasil membawa Kolo Muani ke San Siro atau mereka kalah bersaing dengan klub raksasa lain? Rumor soal Iggy Houben punya darah Malaysia bikin heboh dan ini justru membuat ibunya tertawa ngakak. Pemain muda Jong PSV ini disebut punya nenek asal Malaysia. Namun sang ibu, Mariel Houben, langsung membatahnya. Keluarga kami 100% dari Limburg, tulisnya di Facebook dengan emoji tertawa. Rumor ini ramai lagi setelah Malaysia gencar mencari pemain naturalisasi meski sebelumnya 4 pemain Eropa juga membantah klaim serupa. Apakah ini hanya salah paham atau ada cerita lain di baliknya? Yang jelas, Iggy tetap fokus bermain di Eerste Divisie bersama Jong PSV.